merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu orang sebanyak 5 angkatan kerja baru 2,36 juta. Pengangguran di Indonesia itu termasuk tinggi juga nggak sih? Iya. Coba kita lihat ini ya, pengangguran di sebelum pandemi yaitu di tahun 2019. Oke, di tahun 2019 ini dibahas bahwa pengangguran di Indonesia yaitu sebesar 7,05 juta jiwa. Termasuk tinggi nggak sih? Ya kan Wisnu, itu termasuk tinggi. Wow, tinggi banget. Jadi 7 juta orang dari sekian itu termasuk tinggi ya kan? Jadi itu perlu ada solusinya pastinya ya. Selanjutnya yaitu di tahun, kan kita sempat pandemi kan ya, di tahun 2020. Coba kita lihat. Ya, di tahun 2020 ini ada sebesar 9,77 juta orang yang menganggur. Meninggi ya, meningkat ya pengangguran di masa pandemi. Iya kan dari 7 juta nih ke 9 juta. Jadi kayak meningkat. Itu kan apa sih kira-kira? Tahu nggak? Kan pandemi itu ya. Ya karena disebabkan faktor pandemi itu kan kita tidak boleh bertatap muka secara langsung dengan orang, kita harus menjaga jarak. Jadi itu semua tuh harus via online, seperti kalau ada sekolah kan seperti daring gitu kan. Nah itu pun banyak orang-orang yang tidak paham tentang sosial media, makanya orang tersebut lebih baik mengundurkan diri dengan pekerjaan tersebut, dia berdiam di rumah dan tidak ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka gitu, makanya dia nganggur. Iya ya kan, jadi kayak nggak ada orang yang keluar, jadi kayak makan penjual makanan itu sepi, kayak jadi ngapain mereka buka, ini tutup aja, jadi karyawannya di PHK kayak gitu. Terus pekerja kantoran juga pandemi di tahun 2021 ini setelah pandemi hampir ya, masih semi pandemi itu ada 9,9 juta, jadi ada penurunan dari 9,77 juta
konjungtur adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Jadi perekonomian di suatu negara itu turun. Akhirnya Banyak karyawan yang di PHK gitu dari karena menurutnya itu ada dari kata-kata negara gitu ya. akhirnya banyak yang nganggur. Selanjutnya itu ada pengangguran struktural. Gimana sih itu? Gimana sih mah? Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Contohnya perubahan struktur. Jadi kayak dari kita kan pertanian ke industri. Jadi orang-orang yang bertani, orang-orang yang awalnya bertani itu mereka pakai traktor. Yang awalnya pakai apa dong lah? Bagi pakai cangkul atau sapi, nah dia tuh berubah jadi traktor. Jadi dia nggak kerja lagi, akhirnya nganggur gitu. Ya. Itu masih selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran friksional. Gimana sih kita pengangguran friksional itu? Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Oh, di sini tuh bukannya contohnya tuh kayak ya tuh gini gak sih? Kayak salah miskomunikasi. Yang pelamar pekerjaan ini nggak tahu dia harus melamar lowongan kerjanya di mana, dan sementara lowongan itu lagi butuh tapi nggak tahu tenaga kerjanya itu ada di mana. Nah, jadi informasi. Ini juga nih ada juga disebutkan pengangguran friksional itu disebabkan oleh pergeseran pekerja yang ingin berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih bagus dan cocok. Oh, ada banyak juga ya pengertian tentang friksional tadi. Iya. Selanjutnya yaitu ada Pengangguran musiman. musiman. Kayak apa? Kayak teman musiman gitu ya. Gimana sih itu Hakim pengangguran musiman itu? Pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contohnya itu seperti sektor pertanian, seperti orang tanam jagung itu kan setelah habis dipanen itu kan udah tidak bisa di tanam lagi yang diolah lagi. Dulu kan tanahnya itu. Jadi petani itu menganggur. Jadi musiman sesuai musim tertentu. Juga ada apa lagi contoh lainnya? Tukang bangunan. Kalau yang nggak ada pekerjaan kan jadi nggak ada. Kuli, seperti kuli ya. Kalau dia ada kayak mana ya lowongan kerja membuat suatu bangunan, dia kan ada kerjaan. Kan berarti dia nggak Kalau sudah selesai bangunan tersebut kan dia kan dia nggak tahu mau bangun apa
kerjaan gitu. Jadi dia akan merasa minder karena status sosialnya. Kamu kalau kayak gitu gimana nih posisi kamu? Malu membasuh. Kalau misalkan kamu nggak punya pekerjaan, apakah kamu akan stres juga pasti ya? Iya sih. Jadi itu tuh ada fitrahnya kayak gitu ya kan? Yang keempat yaitu ada biaya sosial. Dengan semakin besarnya jumlah penganggur, semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial ini kan pasti orang yang menganggur itu termasuk orang yang tidak mampu karena dia tidak berpekerjaan. Ada tuh yang namanya bantuan langsung tunai dari pemerintah, itu yang dikeluarkan kalau tingkat penganggurannya banyak, tingkat kemiskinannya banyak, dan tingkat orang tidak mampunya itu banyak, otomatis biaya sosial yang dikeluarkannya juga banyak. Juga di sini ada lagi yaitu dampaknya menurunkan tingkat keterampilan. Tingkat keterampilan ini akan menurun karena orang yang nganggur kan nggak ngapa-ngapain, dia diem aja, jadi semakin menurunkan tingkat keterampilan dia. Jadi kalau nganggur tuh setidaknya berusaha nggak sih? Iya, jelas. Kalau kamu itu kalau mau nganggur, janganlah diem-diem ya. Maksudnya carilah kegiatan apa gitu. Selanjutnya ada itu juga meningkatkan aksi demonstrasi. Ada juga itu dampak dari pengangguran terhadap pembangunan nasional itu meningkatkan itu apa namanya Pak? Meningkatkan aksi demonstrasi kan karena pasti banyak dia tuh nggak puas sama pemerintahan gitu nggak sih, jadi akhirnya dia demo. Dia itu apa ya? Dia sih kalau dia menganggur dia nanti jadi copet jadi kayak gitu, aksi kekerasan, aksi kriminal jadi. Ya aksi kriminal ya kan, misalkan Wisnu ini menganggur jadi dia bingung mau ngapain, terus jadinya dia copet ya udah jalan-jalan aja, itu nanti makin meningkat banget tingkat kekerasan kriminal kayak gitu ya. Jadi harus menghindari pengangguran. Selain yang keempat yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ada cara mengatasi pengangguran siklis atau konjunktur. Pengangguran siklis atau konjunktur ini adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena resesi. Resesi ini karena dia pertumbuhan ekonominya turun, jadi menyebabkan resesi dan menjadi pengangguran. Cara mengatasinya gimana sih? Dengan meningkatkan itu ya daya beli masyarakat. Seperti kayak lebih mementingkan pembelian dalam negeri daripada Luar negeri. Jadi, nah itu tuh juga berpengaruh sama produk-produk yang dijual. Jadi harus meningkatkan produk-produk yang dijual itu tuh biar harus lebih banyak itu ya. Jadi tidak cuma itu aja produknya, biar daya beli masyarakat itu meningkat. Ya nggak sih, kalau yang dijual kayak di Kolomang ini apa sih yang dijual itu aja. Jadi orang-orang yang di Kolomang ini kan mencari pasarnya bukan di Kolomang lagi, udah keluar dia karena produknya yang itu aja. Ini nih ada meningkatkan permintaan barang dan jasa itu tadi tuh. Terus memperluas pasar. Jadi pasarnya tuh nggak cuma menjual itu aja. Dan kalau bisa kalau terbuka usaha pastinya ya kan Wisnu. Itu kalau udah buka usaha itu berkembang. Pasti kamu itu ya membuka cabang untuk mana-mana dan akhirnya Semakin luas. daripada restoran apa misalkan usaha kamu nggak buka cabang terus pas di sini dia nggak cocok dengan lingkungannya, akhirnya kamu PHK karyawan kamu. Selanjutnya yaitu ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah pengangguran tadi yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi, misalnya dari pertanian ke industri. Gimana sih cara mengatasinya? Untuk mengatasi struktural ini diperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru. Iya ya, kayak misalkan dia tadi pakai traktor, jadi dia tuh harus mikir gimana cara pakai traktor ya. Terus ada pelatihan terus lah supaya paham. tenaga kerja ini terampil dan paham tentang kemajuan teknologi juga, kemajuan ilmu pengetahuan. Selain pengadaan pendidikan apa lagi nih? Memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Iya, dengan
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerjanya. Yang pertama yaitu pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya perekonomian dalam suatu negara. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Sebagai contoh, adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang ketiga yaitu pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional ini disebabkan karena faktor kesulitan yang mempertemukan pelamar pekerjaan dengan lowongan pekerjaan. Contohnya yaitu disebabkan oleh faktor geografis dan kesulitannya mendapatkan informasi oleh pelamar pekerjaan. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini disebabkan karena faktor perubahan musim, seperti petani yang menanam padi. Jika padi itu sudah panen, maka petani akan menunggu beberapa saat musim ke depan agar bisa menanam padi kembali. Selanjutnya adalah pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya. Berdasarkan lama waktu kerjanya, pengangguran dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan di mana tenaga kerja tidak sedang bekerja sama sekali. Faktor yang mempengaruhi tenaga kerja tersebut tidak bekerja adalah ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan. Yang kedua, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, ketidakmauan tenaga kerja untuk mencari kerja. Pengangguran terbuka ini bisa dihitung menggunakan rumus tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka dibagi tenaga yang bekerja dikali 100%. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Kok bisa sih setengah menganggur? Kenapa disebut setengah menganggur? Karena ini adalah keadaan di mana tenaga kerja bekerja tetapi hasilnya kurang bermanfaatkan, dilihat dari upah yang dia dapat, waktu yang dia gunakan dalam bekerja, dan keproduktifan dalam bekerja. Setengah menganggur ini bisa dihitung menggunakan rumus tingkat setengah menganggur sama dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah keadaan di mana tenaga kerja memiliki ketidaksesuaian antara pekerjaannya dengan latar belakang pendidikannya. Contohnya adalah seorang S1 insinyur bekerja sebagai perawat atau seorang perawat bekerja sebagai petani. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama yaitu menurunnya pendapatan nasional dan per kapita suatu negara. Yang kedua yaitu menurunnya penerimaan suatu negara. Yang ketiga yaitu timbulnya beban psikologis bagi individu. Yang keempat yaitu besarnya biaya sosial yang harus dikeluarkan. Yang kelima yaitu menurunnya pendapatan dan kemampuan individu. Yang keenam yaitu meningkatkan kerawanan sosial. Yang ketujuh yaitu meningkatkan aksi demonstrasi dan kerusuhan. Untuk itu, agar terhindar, kita harus memiliki solusi dari masalah pengangguran ini. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran konjunktur atau siklis. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dengan proyek pekerjaan umum. Yang kedua, meningkatkan permintaan barang dan jasa. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, diadakannya atau pengadaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan struktur yang baru. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang sesuai dengan tempat yang tepat. Yang ketiga, mendirikan industri padat karya. Yang keempat, yaitu meningkatkan perluasan modal dan tenaga kerja. Baiklah, itu tadi diskusi dari kelompok kami tentang pengangguran. Yang dapat kita ambil dari diskusi tadi yaitu kita harus terus belajar sebagai pelajar agar menghindari pengangguran di masa yang akan datang. Jangan pernah menyerah dan terus belajar pastinya.
5.